Oke teman-teman, selamat siang, good afternoon everyone, welcome back to GMMUN. Dan di batch ke-8 ini kalian adalah kelas kedua nih, ya yang diajarkan langsung sama aku sendiri. Ini gue izin ngomong pakai gue ya biar lebih akrab ya. Pertama kenalin dulu, nama gue Abdur. Sekarang gue lagi bekerja di salah satu kantor hukum sebagai asisten pengacara dan gue lulusan dari Fakultas Hukum UI di tahun 2021. Jadi baru wisuda awal tahun ini. Nah, teman-teman, salam kenal semuanya. Yang kira-kira internetnya mendukung ya atau yang sinyalnya mendukung, boleh banget dibuka kameranya biar kita saling kenal lihat satu sama lain, biar lebih akrab juga. Karena sebelum kita mulai kelasnya, kita mau kenalan dulu nih. Tapi karena dilihat banyak ya, ada banyak murid di sini. Jadi kita kenalannya via Zoom chat. Teman-teman bisa nulis nama panggilan, asal kota atau kabupaten, sama sekarang sekolah atau kuliah di mana. Nah, ini aku mulai ya. Abdur, Jakarta. Nah, teman-teman yang boleh berkenalan dulu di Zoom chat biar kita saling kenal. Yang masih SMA tulis nama SMA-nya aja. Dan aku mau ngucapin makasih banyak juga udah mau diganggu hari Minggunya. Yang biasa kita lagi rebahan, kita lagi tidur-tiduran, teman-teman di sini menyempatkan diri untuk hadir di kelas ini, kita sangat-sangat mengapresiasi. Dan untuk informasi juga untuk kelasnya kita akan adakan di setiap weekend ya teman-teman ya, antara hari Sabtu atau hari Minggu. Nanti akan selalu ada voting di hari Kamis atau hari Jumat. Nah, kita akan voting seperti biasa seperti yang kemarin untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan itu kemungkinan hari Sabtu dan juga Minggu. Tapi untuk pastinya kapan, nanti teman-teman ditunggu hari Kamis, kita voting lagi. Oke, ini aku sebut satu-satu ya. Teman-teman, salam kenal untuk, nah ini ada Ines dari Jakarta, dari Binus, salam kenal. Ada JJ, Jakarta, UI. Ada Syahna, Palembang, Unsri. Oke, mayoritas kampus ya. Terus ada Deliana dari LSPR. Oke. Ada Gwen, Bekasi, dari Marsudirini. Terus ada Sabrina, Pontianak, Untan. L Tangerang dari SLHS. Oke, dari SLHS. SLHS ini apa? High school ya. High school bukan. Tiara dari Bekasi, UB, salam kenal. Terus ada Bella Tangerang dari Santa Lorenzia. Ada Puja, ada Embun. Ini ada Embun dari SMA 6 Jogja. Afis dari Undip, Rosi dari UGM, Faro dari Unisna. Oh, ini banyak ya, sabar ya. Terus ada Ari dari Padang. Oke, ini udah Sabang sampai Merauke ya. Sumatera semua ada ya. Almada dari Unair. Oke, Surabaya ya. Terus Bila Cirebon, SMAN 1 Plumbon. Oke, Nesya dari ITS. Malvin dari 61. Oh, ini 61 dekat sama Romangun nih. Kebetulan gue di Romangun, Jakarta Timur. Zahra dari UII. Terus ada Bril dari SLAS juga. Wah, ini sangkatan banyak nih. Ya. Kalian kalau mau daftar acara kita lagi, ajak aja teman-temannya nih seperti dari SLAS nih banyak nih. Tadi ada Bril, terus ada siapa lagi tadi? Ada L juga. Jadi kalau mau daftar bareng-bareng aja. Terus ada Floren, ada Queen dari Taruna Bakti, dan terakhir ada dari Alivia. Oke, teman-teman, makasih yang udah kenalan. Jadi untuk hari ini kita akan bahas MUN 101 nih. MUN 101 itu kita akan bahas secara dasar teori-teorinya dulu aja. Nanti di hari kedua kita baru bahas position paper. Hari ketiga kita bahas simulasi. Terus hari terakhir, hari keempat, kelas keempat maksudnya, kita akan bahas tentang position paper, draft resolution dan juga working paper. Ya, jadi 4 hal itu. Nanti setiap ada recording dari setiap conference Zoom kita, itu akan kita save, kita record, nanti kita upload ke Google Drive, linknya nanti akan kita share setelah kelas. Lalu nanti setelah itu materi-materi semua akan kita share juga setelah dan sebelum kelas. Nah, untuk materinya sendiri teman-teman bisa lihat di grup sekarang, ini aku kirim untuk materi hari ini. Jadi teman-teman tidak perlu mencatat semuanya, karena teman-teman bisa langsung lihat dari PowerPoint-nya. Tapi kalau mau mencatat di luar dari PowerPoint, silakan banget. Ya, itu untuk meeting kita di hari ini, Introduction to Model UN. Nah, aku langsung share screen aja buat ini ya, buat materinya. Oh, sama ini, sistemnya kita bukan kuliah, bukan sekolah, tapi sistemnya diskusi santuy.
Ya, kalau di kelas gua diskusi santuy. Kalau teman-teman mau nanya, langsung cut aja, ya unmute aja langsung, nggak apa-apa. Atau mau via Zoom chat juga nggak apa-apa. Ya, jadi nggak perlu tunggu kelasnya terakhir selesai baru nanya, nggak usah. Ya, kapan aja mau unmute silakan banget. Oke, kita mulai langsung ya. Nah, ini kita pakai fitur yang guanya di dalam ya. Oke, siap. Biar advance dikit. Oke, teman-teman ada yang udah pernah ikut MUN belum sebelumnya? Boleh deh tulis di kolom chat atau mungkin mau sharing langsung juga boleh. Ikut MUN atau mungkin pernah ikut trainingnya atau ikut kelas seperti ini atau pernah mungkin jadi ambasadornya. Oke. Oke, Adila boleh share ceritanya nggak? Pernah ikut di apa dan waktu itu penyelenggaranya apa? Counselnya apa? Adila ada nggak? Halo, Sar. Halo Dil. Ya. Waktu itu aku tuh ikut yang International Moon itu loh, yang imun. Oh, oke. Oke. Waktu Itu itu conference yang ke-55. itu bulan apa tuh? Tahun ini ya? Iya, Mei, sekitar 8 Oh, Mei Mei. gitu. Oh, oke, sip. Di apa counselnya Dil? Yang pertama ikut yang di UNODC, yang kedua Oke. ikut yang UN Women, yang bahasa Indonesia. Oh, oke. Yang pertama yang bahasa Inggris, yang kedua yang bahasa Indonesia sih. Oh, oke. Sip. Thank you, Dil. Oke. Ya, oke. Jadi untuk MUN sesuai tadi yang bilang ngomong, itu kita akan terbagi-bagi lagi jadi council. Nah, nanti sebelum kita bahas itu, kita akan bahas dulu nih MUN secara umum. Nah, beberapa yang udah pernah nih seperti Dila dan mungkin yang lainnya, itu pasti udah paham kalau misalkan model UN itu sesuai namanya, itu ada kata model di depannya. Kalau UN kan kita udah paham ya. UN itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, organisasi internasional yang anggotanya tuh negara. Kalau organisasi pada umumnya kan biasanya kan anggotanya manusia ya. Contoh OSIS nih, OSIS di sekolah. Itu anggotanya ya siswa-siswa. Atau misalkan BEM fakultas, BEM kampus, itu anggotanya juga pengurusnya orang-orang gitu ya, bukan sesuatu yang nggak ada gitu. Tapi kalau konsepnya organisasi internasional, ya itu anggotanya adalah negara-negara. Nah, negara sendiri kan sesuatu yang abstrak ya. Kalau negara dibilang presiden, ya nggak juga, karena selain presiden ada DPR, ada misalkan Mahkamah Agung, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi negara itu konsep abstrak yang merujuk ke organisasi yang sangat-sangat luas dan besar, dan itu merujuk ke fungsi-fungsi negara yang ada 3 ya, yang kita diajarin zaman SD tuh. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, konsep yang gede nih, negara ini, dia itu seakan-akan mendaftarkan diri nih sebagai anggota dari organisasi yang di atasnya lagi, di lebih luas lagi, namanya PBB. Tapi yang perlu teman-teman tahu, PBB itu meskipun organisasinya terdiri dari negara, ya, bukan berarti PBB di atas negara. Ya, ini konsep yang penting banget. PBB dan negara itu tidak ada sesuatu hierarki ya, tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah karena belum tentu nih misalkan PBB ngomong apa gitu ya, dia memberikan persetujuan apa atau memberikan resolusi apa itu serta merta harus ditaati sama negara, itu nggak selalu seperti itu. Ada kondisi harus, ada kondisi enggak ya. Karena kita ingin menyimulasikan ya, kita ingin melakukan simulasi terhadap sidang PBB, maka yang kita simulasikan itu adalah salah satu organ dari PBB. Ya, organ dari PBB. Nah, organ PBB ini apa aja? Nah, ini teman-teman aku mau coba share materi lagi di grup WhatsApp. Teman-teman bisa ke grup WhatsApp sekarang, terus buka file yang aku akan kirim berikut. Nah, ini ada chart ya, ada struktur dari MUN yang teman-teman bisa lihat di grup WhatsApp. Nah, nggak perlu diapalin karena gue sendiri nggak hafal. Jadi cukup dipahami aja. Nah, kalau teman-teman lihat nih di, bentar, file loading. Nah, oke, udah. Kalau teman-teman lihat di grup WhatsApp, itu ada file yang judulnya United Nations System. Ya, United Nations System. Ini kalau teman-teman perhatiin, ini tuh sesuatu yang sangat-sangat kompleks ya. Ini aku coba share screen di sini juga biar semuanya kelihatan. Oke. Kalau misalkan teman-teman lihat strukturnya, itu struktur yang gede banget, ya nggak sih? Struktur yang udah kompleks, udah abstrak, di bawahnya ternyata ada struktur yang lebih kompleks dan abstrak lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, itu yang warna kiri nih, ya, warna di sebelah kiri ini ada General Assembly, ya, ada Security Council, ada Economic and Social Council,
ada Secretariat, sama ada International Court of Justice. Ini di bawah PBB tuh namanya Principal Organs, ya, Principal Organs. Yang tadi Adila sebut tuh, kan tadi ada UNODC, ada UN Women ya, dan lain-lain sebagainya yang teman-teman pasti udah tahu ya, udah familiar. Misalkan mungkin UNDP udah pernah dengar ya, UNESCO ya, atau UN Human Rights Council, itu banyak banget. Itu adalah yang kita namakan sebagai bodies, ya, bodies atau commission atau council, tergantung namanya beda-beda. Dan itu semua mereka-mereka ini tergolong pada salah satu dari principal organ yang ada di sebelah kiri. Ya, jadi kita belajar pelan-pelan dulu nih. Kita MUN-nya kita geser dulu, kita pahami PBB-nya dulu. Kita udah tahu paling atas, bukan paling atas. Kita udah tahu bahwa sistem yang paling luas cakupannya itu tadi PBB. Di bawah PBB ada principal organ, ya, yang terdiri dari sebelah kiri ini, General Assembly, Security, Economic and Social Council, dan seterusnya. Dan mereka terbagi-bagi lagi. Ya, ada yang namanya, kalau teman-teman lihat nih, untuk konteks subsidiary bodies UN General Assembly yang warna hijau, itu ada beberapa yang namanya subsidiary bodies. Sebelah kanannya ada yang namanya programs and funds. Itu teman-teman mungkin ada yang familiar di situ ya. Misalkan UN, UNICEF, nah, United Nations Children's Fund. Atau misalkan ini yang tadi Adila ikut, UNODC, ya, United Nations Office on Drugs and Crime, dan lain-lain sebagainya. Ini ada banyak banget. Ya, gue sendiri nggak tahu totalnya ada berapa nih, tapi yang pasti adalah banyak banget. Ya, ini semua yang akan teman-teman simulasikan di MUN. Ya, jadi bukan PBB-nya. Sama kayak kita bilang, kita bukan melakukan simulasi terhadap sidang DPR, bukan. Karena DPR itu kan gede gitu kan. Yang kita simulasikan adalah salah satu dari forum atau sidang yang ada di DPR itu sendiri. Contoh, sidang Komisi 10, nah, atau sidang Komisi 1. Kan ada banyak tuh, sidang Sekretariat Jenderalnya mungkin, dan lain seterusnya. Ya, jadi kalau kita bicara MUN, kita bicara simulasi terhadap salah satu dari body-body ini. Ya, itu konsep yang penting banget buat teman-teman pahami. Silakan dicatat, kalau enggak nggak apa-apa karena ada di PowerPoint juga. Yang penting kita paham dulu bahwa kalau kita bicara MUN, kita bicara salah satu dari body-body ini atau badan-badan ini. Gitu ya. Kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, teman-teman kalau misalkan kita balikin ke definisinya nih, itu sesuai yang tadi udah kita jelasin, simulation of UN Committee Proceedings. Jadi simulasi sidang dari salah satu UN Committee, bukan UN-nya. Ya. Apa sih Kak yang disimulasiin gitu? Apa sih yang kita lakukan di dalam situ tuh apa? Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah join nih, ya, yang udah pernah join, pasti udah tahu dong bahwa kita akan mewakili salah satu negara. Ya. Kenapa negara, Kak? Ya karena tadi anggota dari PBB, komitenya adalah negara. Karena anggotanya adalah negara, maka kita akan mewakili negara tersebut sebagai diplomat. Ya. Kenapa namanya diplomat? Karena kita mewakili negara bukan cuma sekedar mewakilin aja, bukan. Tapi apapun yang keluar dari mulut kita nanti saat sidang, itu resmi perkataan, tindakan, perbuatan si negara tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan gue mewakili negara A nih misalkan, terus gue bilang di forum, salah satu forum PBB-nya, gue bilang, negara A tidak setuju terhadap isu ini, misalkan. Itu yang ngomong bukan gue, ya. Yang ngomong bukan diri gue pribadi. I'm not the one saying it, but I'm representing the aspiration of my country. Ya, negara gue yang ngomong kayak gitu. Gue di sini hanya sebagai representative. Secara personal mungkin, ya mungkin aja ya. Secara personal mungkin kita beda pandangan sama negaranya. Tapi kita sebagai perwakilan negara, kita merepresentasikan suara negara. Gitu ya. Makanya di MUN tuh nggak boleh ngomongnya tuh I believe that we should do this. Itu nggak bisa kayak gitu. Karena it's not about us gitu kan. It's about our country. Makanya kita ngomongnya pakai pronouns ya, atau kata petunjuk pihak ketiga. Ya. Contoh, misalkan negara Indonesia. Gua ngomong ke Indonesia, gua akan ngomong Indonesia believes in the principle of Pancasila, misalkan gitu. Indonesia percaya prinsip-prinsip Pancasila. Itu kita ngomongnya kayak gitu. Indonesia believes in the principle of Pancasila. Atau kalau nggak pakai kata negara, kita pakai we biasanya. We believe in this. We believe in this. Ya. Kalau teman-teman lihat di paragraf kedua, di situ bilang nih, ya. Di sini dia bilang, it offers an opportunity for experiential education, ya, in practical global policy making. Jadi kita di sana itu bikin kebijakan, ya. Bukan dangdutan kayak tadi kita di awal, bukan. Tapi kita bikin kebijakan, ya. Kebijakannya nanti akan berlaku untuk negara-negara yang hadir saat itu. Makanya itu kalau kita hadir ke negara PBB,
itu bukan kita ingin memaksakan pendapat kita ke orang lain, bukan. Tapi kita ingin memastikan pendapat kita sebagai suatu negara itu terakomodasi. Atau misalkan bahasanya pendapat kita itu didengar dan nanti dirumuskan sebagai suatu kebijakan. Gitu ya. Itu yang ngebedain organisasi internasional seperti PBB dengan organisasi yang anggotanya bukan negara. Gitu ya. Sampai situ udah paham ya bahwa oke, ini ada negara, ini jadi anggota PBB dan seterusnya. Nah, ini kita next. Ada beberapa definisi yang akan sangat membantu teman-teman untuk memahami MUN nanti. Pertama ada council atau committee. Ini yang udah kita bahas tadi, bahwa tadi ada organ, ada PBB, ada organ, baru nanti ada bodies, ada councils, atau ada committee namanya. Dan namanya macam-macam. Ya. Contoh Human Rights Council, ya. United Nations Security Council, United Nations Women, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara council atau committee, itu bicara salah satu yang ada di bawah PBB. Bukan PBB secara keseluruhannya. It's two different things. Ya. Terus yang kedua, study guide. Nah ini baru konteksnya MUN. Kalau nanti di forum asli PBB, itu study guide-nya bukan tentang gimana caranya nanti kita sidangnya nanti tuh aturannya gimana, bukan. Tapi biasanya mereka itu kasih guide lebih ke isu-isu yang mau dibahas. Kalau study guide di MUN, ini dibikin sama yang namanya chair. Chair itu nama lain dari juri. Bukan chair kursi ya, tapi chair juri yang akan memimpin jalannya sidang. Nah, si chair ini bukan sebagai peserta MUN, dia ini hanya sebagai juri, sebagai pemandu, sebagai moderator, ya, yang akan memimpin jalannya sidang. Terus di dalam guide-nya ada apa aja nih Kak? Study guide-nya tuh apa nih? Kita baca apa sih study guide nih? Study guide itu isinya adalah tentang satu, penjelasan isu yang kita akan debatin, itu pertama. Kedua, apa-apa aja yang nanti perlu diselesaikan. Masalah-masalah apa aja yang perlu kita cari tahu jawabannya. Kok ada pertanyaan seperti itu Kak? Tapi di saat yang sama ada penjelasan isunya juga. Terus kita nanti saat sidang, apa dong bedanya? Kan udah ada penjelasan isunya di study guide. Terus ngapain kita mempermasalahkan pertanyaan-pertanyaan tadi? Nah, itu mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya adalah, penjelasan isu itu hanya penjelasan yang menjelaskan isunya nih sekarang lagi apa. Kalau misalkan isunya COVID nih, maka dia akan menjelaskan COVID nih sekarang kasusnya berapa, vaksinasinya tingkatnya udah berapa persen, di dunia ini negara-negara mana aja yang sudah mulai vaksinasi dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara apa yang mau kita bahas nanti di MUN, itu yang kita bahas adalah bagaimana kita menyelesaikan pandemi, bagaimana kita memastikan vaksinasi itu merata, bagaimana kita memastikan orang-orang menjalankan protokol kesehatan dan seterusnya. Itu study guide yang harus kita baca dan jawabannya harus kita cari tahu. Gitu ya. Terus yang ketiga ada, nah ini penting, position paper. Ini penting banget karena kita sebagai negara, kita punya pendapat versi kita, ya. Dan pendapatnya ini ada dua. Ya. Pertama, pendapat kita terhadap cara kita sendiri menyelesaikan masalah yang ada. Itu penting tuh. Misalkan lagi-lagi gue pakai topik COVID ya. Misalkan ada COVID, topiknya vaksin. Kita sebagai negara punya pendapat tentang bagaimana vaksinasi seharusnya dilakukan. Pendapat kita. Ya. Terus pendapat yang kedua, apaan Kak? Pendapat yang kedua tetap pendapat kita. Tapi bedanya adalah kalau yang sebelumnya tadi kita ngejelasin vaksinasi di negara kita itu seperti apa kasusnya, pendapat yang kedua ngejelasin bagaimana negara lain seharusnya melakukan vaksinasi. Nah, itu yang ngebedain. Dan kita bisa berpendapat di situ. Kak, bukannya itu ngurusin atau ikut campur urusan negara lain ya? Iya, betul. Tapi tidak dalam hal kita mendikte negara tersebut untuk melakukan A, B, atau C. Bukan, tapi kita menyuarakan pandangan kita nih. Misalkan ada negara B sama negara C. B sama C. Gue ngelihat kondisi lu gini nih. Gimana kalau solusi lu pakai ini gitu. Gue pernah pakai ini di negara gue dan berhasil. Dan gue lihat kondisi negara gue sama kayak negara lu. Gimana kalau lu nanti bulan depan coba pakai ini, nanti kemungkinan hasilnya seperti ini. Dan pembawaannya persis seperti itu. Kurang lebih. Ya. Bedanya nggak pakai gue lu aja. Ya. Itu dalam hal tatanan yang diplomatis. Ya, tatanan yang diplomatis. Position paper apa nih Kak? Nah, ini baru masuk ke position paper. Position paper itu ngomongin tentang paper yang kita tulis. Ya. Document about our country stance, tentang kedudukan negara kita terhadap topik tersebut. Ya, dalam hal ini misalkan vaksin.
Ya, kita ngejelasin vaksin tuh seperti apa sih di negara kita. Terus kita ngejelasin juga vaksin di dunia, di negara lain harusnya seperti apa versi pendapat kita. Gitu ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ada draft resolution. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau position paper, ya, dia itu dibuatnya sebelum MUN-nya mulai dan dibuat oleh satu negara satu. Ya. Ini teman-teman yang udah ikut MUN pasti disuruh bikin position paper, ya kan? Tapi itu buatnya sendiri. Sedangkan draft resolution dia dibuatnya bareng-bareng sama yang lain. Ya. Dibuatnya kapan, Kak? Dibuatnya nanti setelah conference-nya udah mulai, tapi biasanya mepet-mepet ke akhir. Ya. Jadi teman-teman di awal tidak akan diminta langsung bikin draft resolution. Draft resolution ini isinya apa, Kak? Isinya adalah hal-hal yang sudah kita bahas. Beda sama position paper. Position paper itu kita belum bahas, ya. Bahkan belum mulai conference-nya, kita cuma bahas dari pendapat kita pribadi. Sedangkan kalau misalkan draft resolution, itu kita ngebahas semua yang udah dibahas di forum, ya. Dan yang dibahas itu nanti akan berlaku ke negara-negara lain kalau misalkan dia sah. Jadi ingat kata kuncinya draft ya. Draft itu kan sesuatu yang belum jadi ya. Misalkan, ini yang anak hukum mungkin ya, draft rancangan undang-undang ITE misalkan. Atau yang lagi lumayan rame, draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, ya, dan lain sebagainya. Itu dia belum sah, masih draft gitu kan. Di MUN kita juga membuat draft yang sama, ya, di mana draftnya nanti akan disahkan menjadi yang aslinya, yang sah, yang formal, yang resmi, ya. Makanya itu, Kak Abdur, ini draft resolution-nya akan ada lebih dari satu dong? Jawabannya iya, ya. Akan ada kemungkinan lebih dari satu draft resolution. Kok bisa gitu, Kak? Kan tadi Kak Abdur bilang ini kan bikinnya bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Tapi di MUN tuh bahasa enaknya ada yang namanya ngegeng ya. Jadi negara-negara tuh bisa ngegeng. Maksudnya apa nih, Kak, ngegeng? Kan kita tahu nih, negara itu kan punya pendapat masing-masing ya. Negara punya pendapat masing-masing. Artinya apa? Artinya negara-negara itu nggak mungkin semuanya satu pendapat, ya nggak sih? Apalagi negara Indonesia sama negara yang udah jauh beda lah latar belakangnya. Nah, karena kita pasti beda pendapat nih sama negara-negara tertentu, kita nggak mungkin satu geng, istilahnya gitu. Bahasa MUN adalah satu blok. Kita nggak mungkin satu blok sama negara-negara yang jelas berbeda pendapat sama kita. Kita pasti akan mencari negara-negara yang satu pendapat sama kita. Ya nggak sih? Normal dong. Sama dong kita sekolah, ya, kuliah gitu kan. Kalau anak yang nggak asik, nggak asik lu. Gue nggak mau main sama lu. Kan gitu ya. Tapi ngomongnya dalam hati aja kan. Kita nggak ngomong depan muka dia. Kita bilang, ada lu nggak asik, gue nggak mau malu gitu kan. Negara juga gitu. Ya, negara tuh juga punya intuisi untuk berpikir seperti itu. Makanya kita tuh nggak semuanya satu pendapat sama semua hal. Mungkin kita satu pendapat dalam hal, oke, gue setuju sama lu dalam konteks ekonomi. Gue setuju sama lu dalam konteks misalkan kebebasan gitu ya, dalam konteks hak asasi manusia. Tapi gue nggak setuju sama lu dalam konteks misalkan pemakaian senjata nuklir. Nah, gue nggak setuju tuh. Gue setuju sama lu yang lain, tapi kalau soal ini gue nggak setuju sama lu. Itu juga bisa kayak gitu. Dan ini penting ya. Jadi kalau kita berbeda pandangan sama negara, pastiin kita berbeda pandangan sama isu yang dibahas. Itu kuncinya ya. Pastikan kita berbeda pandangan sama isu yang sedang dibahas. Jangan kita nggak mau satu geng, satu blok sama negara tertentu, karena bukan isu yang dibahas. Misalkan, negara Indonesia, negara demokrasi gitu ya. Kita negara yang setiap 5 tahun sekali ada pemilihan presiden. Kita nggak, dengan demikian kita berpikir, kita nggak mau satu pendapat sama negara kerajaan gitu kan, yang dimana rajanya berkuasa seumur hidup sampai dia meninggal baru ganti. Terus kita bilang, gue nggak setuju sama lu kerajaan soalnya, gue kan demokrasi, hidup demokrasi dong. Nah itu nggak bisa tuh, itu nggak bisa karena nggak ada hubungannya sama isu yang dibahas. Ya, kita cuman boleh tidak sependapat dalam MUN ya. Kita cuman boleh tidak sependapat kalau isunya itu kita ngeliatnya beda sama orang lain. Contoh, Indonesia negara kesatuan. Ya. Sama-sama misalkan dengan negara, contohnya apa ya? Contohnya negara Singapura mungkin ya, sama-sama republik gitu ya. Sama-sama republik, tapi kita ngelihatnya beda dalam konteks misalkan pasar bebas nih. Kita ngelihatnya kalau Singapura pengennya pasar ini ya, pasar perdagangan luar negeri, pengennya bebas banget. Kita mungkin nggak mau terlalu bebas gitu. Nah, kita nggak sependapat, nggak apa-apa.
Meskipun kita satu ASEAN ya, satu negara anggota ASEAN, tapi bisa aja kita nggak sependapat dalam satu hal. Nah, draft resolution itu akan dibikin oleh geng-geng yang tadi. Jadi misalkan ada geng A, geng B, geng C. Nah, si A, B, dan C akan bikin satu-satu draft resolution masing-masing. Tadi Kak Abdur bilang kan cuma satu ya yang akan disahin. Terus nanti gimana nih Kak, biar draft resolution-nya ini kepilih satu. Kan tadi ada 3 tuh. Dari 3 geng yang berbeda, gimana tuh Kak? Nah, nanti ada proses namanya voting. Ya. Votingnya gimana, itu akan kita jelasin di kelas ketiga. Ya. Ada mekanisme voting. Gitu ya. Oke, banyak ya. Boleh, mungkin yang mau nanya dulu boleh. Kalau ada yang bingung, misalkan Kak, aku tadi agak kurang seret di sini. Boleh kalau ada yang mau nanya. Untuk pertanyaannya nggak harus ini ya, nggak harus berkaitan selalu sama apa yang lagi ditampilkan. Jadi kalau misalkan Kak Abdur, aku mau nanya tentang yang slide sebelumnya ya boleh banget. Oke, ada di Zoom chat boleh, di unmute juga boleh. Kalau belum ada, gue lanjut ya. Nah ini konteksnya offline ya, konteksnya offline. Kalau di Zoom beda, jadi jangan disamain. Ini kalau zaman gue masih ikut-ikutan MUN gitu ya. Sekarang mah udah tua banget. Itu konsepnya kurang lebih gini. Ya teman-teman lihat gambar nih yang gue tunjuk nih. Ini ada gambar. Ini ada perempuan yang ngangkat plakar. Ya, ada perempuan yang ngangkat plakar. Terus di tengah-tengah ada 3 orang yang duduknya di tengah. Terus di sini ada ya, delegate lain. Apa aja nih peran masing-masingnya? Kalau teman-teman lihat yang angkat plakar, itu kita namakan sebagai delegate. Ya. Misalkan contoh tadi Adila ikut International MUN, nah Adila itu sebagai delegate. Ya. Nanti kalau dulu zaman offline itu teman-teman akan dikasih plakar ya, untuk menandakan teman-teman pengen ngomong. Ya. Nah nanti siapa yang nentuin siapa yang ngomong itu si chair-nya. Chair akan menentukan oh yang ngomong duluan si A, ngomong duluan si B. Itu tugasnya si chair. Makanya si chair ini bukan peserta, tapi dia juri atau ya bahasanya pemimpin sidang lah gitu. Terus yang terakhir ada delegate. Nah, delegate ini yang dapat plakar plus mereka ini yang berpartisipasi sebagai perwakilan negara. Gitu ya. Kalau chair tidak mewakili negara chair perwakilan negara. Kalau aslinya chair perwakilan negara. Misalkan di forum ini tahun ini chairnya Indonesia. Indonesia mewakili negara Indonesia, tapi tugasnya dia hanya sebagai chair. Tapi kalau di MUN, chair di sini dia tidak akan mewakili negara manapun, dia adalah orang yang ditunjuk sama panitia untuk jadi chair. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah ikut MUN, kalian jangan ngobrol sama chairnya. Ketuker, soalnya dia bukan peserta. Jadi nggak usah diajak ngomong. Ya. Yang diajak ngomong tuh yang delegate aja. Ya. Diajak ngomong apa? Diajak ngomong bertukar pendapat tentang isu yang dibahas. Gitu ya. Terus, oke, chair udah, plakard udah, delegate juga udah. Jadi kurang lebih duduknya kayak gini. Kak Abdur, kan kita Zoom nih. Kan kita generasi corona nih, Kak. Terus gimana duduknya, Kak? Duduknya ya seperti ini ya, seperti ini sekarang. Kalian nggak perlu duduk di mana-mana, cukup depan laptop. Tapi nanti kalau kalian mau ngomong gitu ya, mau ngangkat plakard karena nggak ada plakardnya, kalian pakai raise hand ya. Yang ada di ini kok gue nggak salah ya. Yang ada di fitur partisipan ya, terus kalian ada pilihan raise hand kok nggak salah di situ ya. Itu nanti kalau diklik akan ada muncul notif. Nah, nanti chairnya akan menganggap kalian pengen ngomong. Kak Abdur, nah ini mungkin pertanyaan lagi. Kak Abdur, kalau misalkan kita angkat plakard, apakah kita pasti ngomong? Gitu. Jawabannya belum tentu. Belum tentu kalian kepilih soalnya. Ya. Jadi jangan beranggapan kalau udah angkat plakard gitu ya, udah raise hand gitu ya, kita udah pasti kepilih ngomong nggak? Ya. Terus gimana Kak biar kita kepilih ngomong? Itu nggak ada aturannya. Jadi chair tuh bebas ya, benar-benar bebas memilih siapapun yang mereka mau biar ngomong gitu. Tips aku, pribadi dari aku, kalau pengen selalu kepilih, maka pastikan teman-teman selalu angkat plakard atau angkat raise hand. Ya. Untuk menandakan ke chair kalau kalian nih, ya bahasa sekarang anak ambis ya, anak ambis yang mau ngomong. Ya. Karena kalau cuman diem aja, jangan berharap chairnya milih. Kenapa gitu? Karena ngangkat aja belum tentu kepilih. Apalagi nggak ngangkat. Gitu ya. Jadi pastikan ngangkat. Gitu. Dan ini ada poin plusnya nanti. Ya. Ini nanti kita jelasin lebih lanjut di kelas ketiga ya. Kelas ketiga tuh semacam main eventnya lah. Nanti kalian akan belajar banyak sih. Nah, ini yang bikin pusing nih. Kalau tadi kita udah belajar tentang
flow ya. Flow dari MUN secara umum. Sekarang kita langsung ke masing-masingnya ngapain aja sih. Pertama kita ngapain sih Kak? Tahap kedua apa sih? Nah ini kita bahas sekarang. Pertama ada roll call. Ya, ini bisa diingat ya, flow-nya penting banget soalnya. Pertama ada roll call, ini bahasa gampangnya absen. Ya. Jadi ini cuma sesi di mana teman-teman tuh akan di absen. Ya. Misalkan ada negaranya 10 ya, Amerika, misalkan Amerika, Indonesia, Jepang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti 10 negara ini akan di absen dari yang alfabet sampai yang alfabet terakhir. Alfabet awal sampai alfabet terakhir. Ya. Tugas kita ngapain nih Kak di sini di roll call, sesi roll call nih kita ngapain di sini? Teman-teman cukup kasih tahu teman-teman hadir apa enggak ya. Kok bisa gitu Kak? Bukannya kita dengan kita duduk, dengan kita login ke Zoom gitu ya, bukannya kita hadir gitu ya. Belum tentu, karena ada perbedaannya ya. Nanti perbedaannya apa aku jelasin di slide berikutnya. Yang penting tahu dulu roll call ini absen. Kedua, nah ini yang kedua penting. Kedua nih sesinya namanya General Speakers List ya. Ini adalah sesi di mana teman-teman akan ngomong. Kalau yang satu belum ya. Roll call tadi tuh belum ngomong. Kedua, teman-teman udah mulai ngomong. Tapi bedanya apa nih, Kak? Ngomongnya kita di nomor 2 nih, di sesi kedua, itu cuman ngejelasin pendapat kita secara umum, sesuai namanya general, secara umum terhadap isu. Ya, jadi kita belum ngomongin negara lain berpendapat harusnya gimana, belum. Kita cukup ngomongin versi kita sendiri, kita ngelihat isunya gimana. Contoh, Indonesia sees that the case of COVID-19 in most countries gitu ya, are not heading into the right direction. We are not taking COVID-19 problem seriously, and we see that the vaccination rate is very low. That explains why the cases of COVID-19 are raising very high. Nah, jadi jelasin tuh, Indonesia ngomong nih, kita nih kesannya nggak serius nih teman-teman. Kita kesannya nggak serius, vaksinasinya juga nggak banyak, makanya kasusnya naik. Terus Indonesia tambahin, that's why Indonesia believes that there should be an international cooperation among countries. Ya. Makanya itu kita percaya bahwa harusnya ini kita kerjasama nih, ya. Jangan nggak kerjasama, padahal masalahnya serius banget gitu. Nah itu kan umum ya. Umum dalam artian kalau kita ngomong kayak gitu belum cukup jelas gitu. Kita akan bertanya lagi kan, Indonesia nih misalkan orang lain, Indonesia maksud tuh kerjasama nih kerjasama apa nih, ya kan, kerjasama ngasih sembako kah atau kerjasama vaksin atau apa gitu kan nggak jelas ya. Dan di general speakers itu emang tujuannya sebatas itu aja, cukup ngejelasin intinya tuh kita mau ngomong apa sih gitu ya. Terus ketiga, setelah kita ngomong secara general speakers list, kita akan masuk ke moderated caucus. Sesuai namanya, ini adalah caucus. Caucus itu forum yang dimoderate sama siapa? Sama chair. Kak, emangnya ada sesi yang nggak dimoderate sama chair? Ada, ini di atas gue nih, namanya unmoderated caucus. Bedanya apa nanti gue jelasin. Moderated caucus dulu. Moderated caucus ini adalah caucus di mana semuanya itu akan diatur sama chair. Intinya gitu. Semuanya akan diatur sama si chair tadi, si juri. Diaturnya dalam hal apa, Kak? Diaturnya dalam hal, oh si ini ngomong duluan. Oh kita bahas topik ini dulu. Oh kita bahas topik ini dulu. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi kita cukup mengikuti arahannya chair. Chair ngomong apa, oke. Kalau mau ngomong silahkan, kalau enggak nanti setelah ini kita ikutin aja, gitu. Terus bedanya apa Kak sama unmoderated caucus? Nah ini sesi yang keempat. Unmoderated caucus adalah sesi di mana kita nih nggak diatur sama chair. Kalau teman-teman lihat gambarnya nih ya di atas, itu mereka berdiri semua tuh, ya. Beda sama yang di sebelah sini, duduk semua nih, ya. Kayak lagi sekolah kan, duduk semua. Kalau ini mereka berdiri, ya, konteksnya offline. Kalau di Zoom kalian nggak usah berdiri. Tapi kalau konteksnya offline ini berdiri, bebas untuk kemana aja bebas. Kak, kan ini lagi sidang ya, sidang PBB. Kok berdiri gitu kan? Kok jalan-jalan gitu? Nih PBB apa nongs Kak? Kan kebalik kan jadinya kita bingung kan. Bedanya apa? Bedanya adalah ini adalah sesi di mana kita ini nge-approach, ngedeketin negara-negara secara informal. Artinya kita ngomongnya nggak harus dalam konteks public speaking, ya. Ngomongnya tuh kayak kita ngobrol sama orang aja, sesuai gambar, ya. Tujuannya apa sih Kak buat kita deketin negara-negara gitu? Bedanya sama yang nomor 3 apa? Bedanya adalah kita ini
lobby-lobby santai lah. Kita lobby-lobby santai, kita cari teman-teman negara lain yang kira-kira cocok nih sama kita. Ya. Kalau diibaratin ngomong formal di depan meja atau kita duduk di kursi gitu ya. Dan kita nunggu giliran gitu ya. Kita nunggu dipanggil, kita nunggu terpilih. Kan akan susah untuk ngobrol sama negara lain ya nggak sih? Makanya gunanya unmoderated adalah kalian dibebaskan untuk ngobrol ke negara manapun, mau berapa menit, mau ngomongin topik apapun, boleh. Karena tugasnya emang untuk benar-benar mencari tahu secara informal negara mana aja yang kira-kira cocok sama kita. Tugas dari nomor 4 tuh itu, sesi nomor 4 tuh gitu. Ya. Jadi intinya adalah kita bebas ngomong sama siapa aja tanpa dibatasi oleh topik tertentu, bebas mau ngomong apa aja, mau ngomong umum, mau ngomong khusus, itu tidak dibatasin, tapi yang dibatasin tuh cuman menitnya aja. Ya, maksudnya apa? Contoh, chair-nya akan ngasih kalian waktu 20 menit untuk unmoderated caucus, ya udah silahkan unmoderated caucus selama 20 menit. Ya. Tapi nanti 20 menitnya udah selesai, itu mereka udah balik lagi, tempat duduk lagi. Gitu ya. Terakhir baru voting. Voting tuh intinya ngepilih draft resolution yang tadi, yang ada banyak tadi, ya ada 3, ada 2, atau mungkin ada 4, akan dipilih 1 doang yang kira-kira sah, ya, yang kira-kira memenuhi minimum suaranya. Itu ada penentuannya juga, yang kita akan bahas di kelas ketiga, gitu ya. Kalian cukup nih, ini kalau gue pindah ke tengah nih ya. Nah, ini gue akan seperti, nah, nih kalau kalian lihat ini semua nih, ya, ini tuh adalah inti dari MUN tuh ini sebenarnya, ya. 55 ini kalian cukup pahami, oh nanti gue sesuai tadi kata Kak Abdur, pertama gue absen dulu, kedua gue ngomong umum, ketiga gue ngomong yang mulai agak teratur, terus mulainya lebih khusus, keempat gue udah mulai bisa jalan-jalan, atau dalam konteks Zoom kita bisa ke breakout room manapun, terus nanti yang terakhir baru kita voting pilih draft resolution yang dipilih. Gitu ya, ini flow of the debate. Jadi ini semuanya debate. Ya, semuanya debate, dan ini adalah MUN yang kita omongin. Jadi setiap orang dengar kata MUN, ya udah 5 ini sebenarnya. Ya, sesi-sesi sidangnya itu ini. Gitu. Ada yang mau nanya tentang flow sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih spesifik ya? Karena kita sisa berapa nih? Sekitar setengah jam lagi lah, setengah jam lagi. Cepet ya, gue jadi aus nih. Ada yang mau nanya? Belum ya? Kalau belum, semoga paham ya. Teman-teman kalau nanti misalkan, Kak, gue tadi mau nanya, tapi gue belum kepikiran pertanyaan, gue mau nanya habis kelas, boleh nggak? Jawabannya boleh banget ya. Mau nanya di grup boleh, mau nanya di personal chat juga boleh, itu bebas banget. Ya. Kita lanjut ke, nah, ini masih hafal ya di kepala, tadi ada 5, roll call, general speakers list, moderated, unmoderated, sama terakhir voting. Kita balik lagi ke yang pertama. Roll call. Nah, roll call ini tadi sesuai yang gue bilang, ya. We have the option to either say we are present or to say that we are present and voting. Bedanya apa, Kak? Present sama present and voting. Nah, ini kalian ibaratin kita flashback ke zaman dulu nih. Yang masih kuliah, kita flashback ke zaman dulu masih sekolah, ya. Yang sekolah nggak usah flashback karena masih sekolah. Kalau kita ditanya, kan ada 3 pilihan kan? Izin, sakit, alfa. Zaman gue dulu 3. Izin, sakit, alfa. Kita harus kasih tahu kan, kalau kita di absen sama guru, terus ada teman yang nggak datang, akan ditanya tuh, ada yang tahu nggak dia ini izin, sakit, apa alfa? Ya, kalau izin ya berarti mungkin dia izin ke apa? Biasanya kalau gue sih izin bikin KTP gitu ya, atau sakit ke dokter, atau alfa nih nggak ada kabar gitu kan. Nah, roll call-nya MUN sama, tapi pilihannya cuma 2, present sama present and voting. Bedanya apa, Kak? Ingat, kalau nanti di MUN ujungnya adalah voting. Nomor 5 tadi ya, ingat ya. Ujungnya adalah voting. Yang namanya kita voting, kita menyatakan pendapat setuju apa enggak, ya kan? Setuju nggak kita sama draft resolution yang ini? Setuju nggak kita sama yang ini? Nah, karena kita ingin menyatakan pendapat, maka kita harus kasih tahu dulu ke chair. Kita ini bakal voting yes atau no, atau kita tipe negara yang labil, tipe negara yang gue belum tahu nih setuju apa enggak nih sama draft ini gitu kan. Gue abu-abu dulu deh. Nah, di MUN tuh bisa. Jadi di MUN itu, dan bahkan di PBB asli ya, itu ada opsi untuk tidak setuju, tapi juga enggak setuju. Ya, alias abu-abu. Namanya ini. Nah, ini di kepala gue. Abstain. Ya. Abstain itu artinya abu-abu. Artinya kita bukan enggak setuju, tapi kita juga bukan setuju. Alias kita enggak memihak. Ya. Dan itu bisa.
ya itu bisa kita utarakan. Kok bisa gitu, Kak? Bukannya kita harus tegas gitu ya? Mau yes apa no? Ingat, MUN itu politik ya. MUN itu politik. Dimana kalau kita nggak setuju sama negara A, kan akan memengaruhi hubungan kita ke dia. Tapi kalau kita setuju sama dia, hubungan kita ke negara lain bisa jadi retak. Karena ini kan politik ya. Ini kan politik. Nah, untuk main aman, negara yang ingin main aman, ada pilihan abstain namanya. Jadi, oke, gue main aman, gue demen sama lu, gue nggak mau merusak hubungan kita bersemua lah, gitu. Itu bisa, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita ngomongnya saat nanti di absen, kita ngomongnya present doang. Yang ini ya, sebelah gini. Jadi kalau ditanya, misalkan dipanggil nih, Delegate of Indonesia. Ini lagi rokok. Indonesia nyaut. Thank you, Chair. Delegate of Indonesia is present. Ngomongnya cukup kayak gitu. Nah, setelah Indonesia siapa nih? Misalkan setelah alfabet I itu ada GHIJ, Jepang misalkan. Delegate of Japan. Caranya manggil gitu kan. Terus Japan ini negara yang nggak labil misalkan. Maka dia cukup jawab, thank you, Chair. Delegate of Japan is present and voting. Ya. Artinya nanti saat ada voting DR, draft resolution, si Jepang nih harus milih antara yes atau no. Dia nggak bisa abu-abu, nggak bisa abstain. Gitu ya. Udah paham ya bedanya? Jadi, saat absen nanti gue punya pilihan nih, gue bisa present atau present and voting. Terus mungkin pertanyaan berikutnya, Kak Abdur, ini cara kita nentuin present sama present and voting gimana? Jawabannya adalah tergantung kalian. Kalian ini setelah riset isunya, kalian berkesimpulan apa nih? Negara kalian yang kalian wakilin nih, itu kira-kira tegas gak terhadap isunya? Iya atau iya, enggak atau enggak gitu kan? Apa abu-abu? Kalau abu-abu ya udah baiknya present. Gitu ya. Kak Abdur, nah ini terakhir. Kak Abdur, kan ada present sama present and voting. Ini dipakainya pas drafting doang, pas voting doang, atau gimana, Kak? Jawabannya iya, pas drafting doang. Maksudnya gimana? Maksudnya, meskipun gua misalkan milih present, di mana gua bisa abu-abu gitu ya, nanti ada saat di mana ada voting yang tetap gua nggak boleh abstain, meskipun gua milihnya present. Itu namanya voting di moderated caucus. Jadi di moderated caucus, kita akan membahas topik kan banyak tuh. Ya, misalkan vaksin nih, topiknya vaksin. Kan vaksin luas ya. Itu di bawahnya kan ada lagi. Misalkan kita mau bahas dari apanya vaksin nih. Oh, kita mau bahas penyebaran distribusi vaksin. Oh, kita mau bahas misalkan jadwal vaksinnya mau gimana. Atau misalkan, kita mau bahas siapa nih yang vaksin duluan. Orang lansia dulu, atau misalkan anak kecil dulu apa gimana gitu kan. Itu kan subtopik. Subtopik ini itu untuk dibahas itu harus di voting ya. Jadi chairnya akan nanya nih, ini kurang lebih gini. Chairnya akan nanya, oke, kita topiknya vaksin, subtopik yang mau kita bahas itu subtopik tentang misalkan siapa yang duluan nih vaksinnya. Negara yang setuju sama subtopik ini tolong angkat plakatnya atau tolong raise hand. Nah, di saat seperti itu kita nggak boleh abu-abu. Kita harus nentuin apakah kita setuju buat isu siapa yang duluan vaksin itu dibahas, atau kita nggak setuju buat dia dibahas. Gitu ya. Dan ini yang kita namakan sebagai procedural voting. Ini di bawah ya, di poin A. Teman-teman lihat di poin A, may abstain in substantial voting, but they have to vote. They have to vote in procedural voting. Prosedural itu adalah voting yang tidak berkaitan dengan kedudukan kita sebagai negara. Paham ya? Jadi tugas kita nih untuk procedural voting itu cukup ngasih tahu yes atau no. Nggak bisa abstain. Kak Abdur bilang kan kita bisa abu-abu gitu ya, bisa abstain gitu. Kok dalam hal procedural voting kita nggak bisa abstain, Kak? Misalkan kita nggak setuju gimana? Jawabannya gini, kalau gua bilang nih misalkan, kalau gua bilang gua nggak mau bahas vaksin, itu belum tentu gua bilang gua nggak setuju sama vaksin. Beda ya. Gua nggak mau bahas isu protokol kesehatan, bukan berarti gua nggak setuju sama protokol kesehatan. Gitu ya. Prosedural itu cuman masalah mau atau nggak mau bahas. Ya. Lu mau bahas apa lu nggak mau bahas. Intinya gitu. Itu poin A. Kalau drafting yang terakhir, voting drafting resolution, itu baru nanya, lu setuju apa enggak nih sama vaksin gitu misalkan. Nah, itu akan menentukan nasib kita sebagai negara gitu kan. Kita setuju nanti konsekuensinya
kita akan dapat teman di negara ini, kita nggak setuju akan dapat di sini, atau mungkin kita nggak setuju nanti rakyat kita bakal gimana, itu kan akan berdampak ke negara kita, ya kan? Karena akan berdampak, itu yang dinamakan sebagai substantial voting, ya, atau voting yang berisi substansi, berisi materi gitu ya, berisi sesuatu yang dibahas. Makanya itu kita boleh abu-abu. Ini ruang politik nih, ini ruang politik. Kalau yang nomor A tadi, huruf A, dia itu cuman prosedural aja. Gitu ya. Jadi bedainnya gitu. Present sama present and voting. Paham ya? Ini baru absen, tenang. Ini baru absen, kita belum ngomongin yang ribetnya. Ya. Nah, yang ribetnya apa yang ribetnya ini? Nah, ini general speakers list. Ini teman-teman mungkin boleh mulai sedikit fokus di sini biar nggak lost karena ini mulai agak ribet. Kalau general speakers list atau biasanya kita nyebutnya GSL. Ya. Ini adalah sesi di mana kita akan membicarakan, kita akan mengutarakan pendapat kita secara umum ya selama 1,5 menit atau 90 detik. Ya. Di sini kita akan reaffirm our stance sama solusi yang kita tawarin. Masih ingat tadi di awal gue bilang kita sebagai negara tuh bisa berpendapat dua. Kita berpendapat tentang kondisi negara kita. Kedua, kita berpendapat tentang bagaimana negara lain seharusnya melakukan kebijakan mereka. Tapi bukan ikut campur. Kita cuma bilang, oh lu baiknya gini, lu baiknya gini. Itu kita bisa juga. Dan ini kita lakukan di General Speakers List secara umum. Ya, kita kasih tahu kalau di misalkan gue Indonesia ya, kita kasih tahu nih di General Speakers List. Indonesia is currently operating vaccination procedures in every province in our country where we prioritize the elderly people. And then after that, we prioritize the children. And then after that, we prioritize people from the age of 15 until the age of 16, misalkan gitu. After we do our vaccination, we will make sure that health protocols are still in compliance. Ya, kita pastiin prokes masih oke. And then we will gradually allow students to go to schools. We will gradually allow people to go back to office. We will gradually open restaurants and malls and theaters. Ya, kita akan pelan-pelan buka itu semua. Dan itu dilakukan seiring vaksinnya berjalan. Itu Indonesia. Nah itu ngomongnya kayak gitu. Ya, ngomongnya umum aja. Tapi nanti setelah itu kita kasih solusi. Ya. Solusi ke negara lain yang kira-kira belum selesai masalahnya. Kita ngomong gini, Indonesia understands that some countries are still struggling with vaccination. That's why we are proposing 2 solutions to combat the problem. First, we are recommending for countries to start vaccination in the earliest stage possible. Ya, kita rekomendasi negara-negara untuk mulai vaksin itu secepat mungkin. Secondly, we are recommending every country ya, to prioritize elderly people in the vaccination process. Jadi kita ngerekomendasiin buat negara-negara prioritasin orang yang tua dulu nih karena paling rentan. Dan kalau teman-teman lihat di 2 rekomendasi tadi yang gue baru bilang barusan, itu dia merefleksikan apa yang udah terjadi di negara gue sendiri. Ya. Jadi kita talk based on our national interest. Kepentingan nasional kita apa, kita kasih tahu ke orang lain. Baiknya gini loh. Kenapa bisa gini? Karena patokannya negara gue bisa. Harusnya lo juga bisa. Kurang lebih gitu. Ya. Dan selama 9, itu substansi ya. Ini prosedur. Selama 90 detik, 1,5 menit, itu kita ngomong kan. Kita ngomong. Terus mungkin kalian ada yang nanya nih. Kak, misalkan aku udah ngomong nih. Aku kayaknya ngocehnya udah banyak tadi, Kak. Tapi masih sisa 30 detik nih. Sisa 30 detik, Kak. Itu bisa diapain, Kak, 30 detiknya kalau aku udah nggak tahu mau ngomong apa gimana ya? Nah, ini ada konsep yang namanya yielding ya, di sini, yielding ya. Yielding tuh artinya sisa waktu kita tuh mau dikemanain. Nah, itu kita bisa ke 3 hal. Kita bisa kasih ke negara lain ya. Kita bisa kasih ke chair, alias kita balikin ke chair. Kita nggak mau pakai lagi chair, ini gue udahan, gue nggak ada mau ngomong apa-apa lagi. We're yielding our time back to you. Itu artinya kita udah nggak bakal ngomong lagi, chair akan ngasih giliran ke negara berikutnya. Atau kita bisa juga POI. POI itu kepanjangan dari Points of Information. Apa nih Kak Abdur, POI? POI itu adalah 30 detik yang sisa tadi,
kita pakai buat sesi tanya jawab. Jadi negara lain itu bisa bertanya ke kita. Misalkan negara Indonesia, gue negara Indonesia nih, gue buka nih. That's all what Indonesia can say. We are now opening and yielding our time for question and answer or points of information. Terus ada nih negara di ujung sana nanya gitu kan ke Indonesia. Brazil misalkan. Oke, Brazil, you may ask your question. Terus Brazil nanya gitu kan, Indonesia, how do you see the world in responding to COVID-19? Dia nanya, Indonesia, cuy gitu ya, cuy, lu gimana ngelihat COVID nih? Ya, lu ngelihat kita ngerespon COVID nih gimana nih? Terus Indonesia jawab. Nah, saat kita jawab, itu 30 detiknya udah mulai lanjut lagi waktunya. Jadi 30 detik itu mulai dihitung lagi saat kita jawab. Saat Brazil nanya, 30 detik sisanya tuh nggak bakal di start. Nggak bakal di start. Misalkan kita jawab nih, thank you Brazil for your question. We see that the global response to COVID-19 is not enough. We see that the whole world needs to step up their game to combat COVID-19 through rapid vaccination. Nah, setelah Indonesia jawab kayak gitu, pas dilihat ternyata sisa masih ada 15 detik lagi. Ya. 15 detiknya bisa dipakai buat tanya jawab lagi. Kita tinggal bilang aja ke chair, we would like to yield our time again for question and answer. Dan nanti kalau chairnya oke, kita baru mempersilahkan floor untuk bertanya. Gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Marina. Kak, berarti kita bisa POI ke delegate lain kalau mereka open POI aja? Jawabannya iya. Jadi kita cuma bisa POI kalau mereka make waktu sisanya buat POI. Kalau mereka nggak pakai buat POI, berarti kita nggak bisa nanya ke dia. Ya. Terus mungkin pertanyaan lain, Kak Abdur, kalau kita pakai full 90 detik, gimana tuh Kak? Ya jawabannya kalian nggak bisa yield kemana-mana. Otomatis giliran negara berikutnya akan mulai. Ya, jadi kalian harus unmute lagi, ya, mempersilahkan negara lain untuk maju. Urutannya gimana? Sesuai yang tadi, alfabet. Jadi kalau Indonesia berarti setelah I, J, setelah J, K, dan seterusnya. Gitu ya. Yield, ingat, yield itu cuman kalau ada remaining time. If there is still remaining time, ini sesuai kalimatnya ya. If there is still remaining time, then you can yield. Ketiga hal ini. Dan ingat, ya ini ingat lagi, ini banyak reminder ya. Kalau di MUN tuh emang baku banget, aturannya tuh banyak. Ingat, ini cuman berlaku di General Speakers List. Ya. Cuman berlaku di General Speakers List. Kalau di Moderated Caucus, nggak boleh. Ya. Di Moderated Caucus, kalau kalian ngomong nih, 1 menit gitu ya, sisa 30 detik. Nah, 30 detiknya nggak mau kalian pakai, ya udah angus. Ya. Angus, nggak bisa diapa-apain, otomatis negara lain akan langsung giliran berikutnya. Itu bedanya ya. Makanya namanya Speakers List, karena udah ada listnya, udah diatur gitu ya. Kalian tinggal ikutin aja. Gitu. Oke, another question coming from Sabrina. Kak, kalau kita belum selesai, tapi waktunya habis langsung di-cut. Kalau kita belum selesai, tapi waktunya habis, itu langsung di-cut atau ada tambahan waktu lagi? Jawabannya langsung di-cut. Ya. Tidak, di MUN itu tidak akan ada penambahan waktu. Ya, ingat ya. Jadi kalau kalian udah habis, kalian akan langsung diketok sama chair. Bukan diketok pakai palanya diketok ya. Tapi chairnya tuh akan ngasih reminder ke kalian untuk ngasih tahu bahwa kalian udah selesai. Kalau kalian udah dikasih tahu dan kalian tetap lanjut gitu ya, kalian otomatis akan langsung di-cut. Entah mic-nya dimatiin atau langsung di mute gitu ya. Dan giliran negara lain akan langsung mulai ngomong. Gitu ya. Jadi tidak ada penambahan waktu. Kalau di MUN. Kalau di lomba lain mungkin ada, cuman kalau di MUN enggak ada. Gitu. Oke? Nah, ini do's and don'ts seperti biasa. Sesuai namanya, general. Ya. General Speakers List. Berarti nggak ada yang khusus-khusus, nggak ada. Kita nggak perlu jelasin, okay, we will start vaccination by delivering 3 steps. The first step is to this. The second step is this. The third step is this. Nggak usah. Ya, itu nanti aja pas Moderated Caucus. General Speakers List ngomongnya umum aja. Ya. Don'ts-nya apa? Don'ts-nya jangan repetitif. Jangan ngulang-ngulangin apa yang udah diomongin sama orang. Jangan kelamaan ngomongnya dan jangan terlalu spesifik. Ya. Karena kalau terlalu spesifik, itu tempatnya salah. Tempatnya itu di Moderated Caucus. Ya. Ibaratnya gini. Ibaratnya kalau kalian misalkan rapat umum ya, kepanitiaan nih, mungkin ada anak kepanitiaan ya. Kepanitiaan pensi misalkan, pentas seni di sekolah atau di kampus. Kalau kita rapat yang semua panitia hadir, yang 100 panitia hadir gitu ya, itu nggak bakal ngomongin hal-hal yang
khusus, ya nggak sih? Hal-hal yang khusus akan dibahas per departemen gitu ya, atau per bahasanya apa ya? Per bidang gitu kan. Misalkan bidang acara, oh ya udah, untuk acara bahasnya di forum bidang acara. Sekretaris ngomongnya di forum sekretaris. Kalau forum gede semua datang, maka nggak perlu dibahas semuanya. Gitu ya, cukup yang umum aja. Kurang lebih perumpamaannya sama kayak gitu. Ya, itu do's and don'ts tentang general speakers list. Nah, ini moderated caucus, ini kita akan bahas lebih spesifik di kelas ketiga, jadi aku nggak akan bahas terlalu banyak di sini, tapi intinya adalah di sini tempat kalian ngasih tahu, kalian nawarin sesuatu. Ingat ya, nawarin sesuatu, ayo kita bahas ini, ayo kita bahas ini, gitu kan. Tapi ingat, belum tentu yang kalian tawarin itu akan kepilih, karena akan di voting. Votingnya gimana, Kak? Ada minimum suaranya, poin ketiga, 50% plus 1. Jadi kalau ada 30 delegate, minimal kalian harus dapat suara 16. 16 yang setuju sama tawaran kalian. Ya. Jadi kalau kalian nawarin ke chair gitu ya, Delegate of Indonesia would like to propose a moderated caucus to talk about misalkan vaccination. Itu belum tentu kepilih. Ya, karena akan harus dapat minimal 16 suara. Ini aku coba next slide. Nah, ini caranya kita nge-propose seperti ini. Delegate of France, France itu berarti negara kita, sesuaiin aja nama negaranya. Kita ngomongnya harus persis kayak gini. Delegate of France would like to propose a moderated caucus for 10 minutes, with 1 minute speaking time each to talk about the root cause of the issue, atau akar masalah dari isunya. Kak Abdur ini harus 10 menit ya, atau Kak Abdur ini harus 1 menit ya. Itu kita jelasin di kelas ketiga. Tapi intinya adalah di moderated caucus itu kita harus ngasih tahu kalian nawarin masing-masing delegate tuh ngomong berapa menit, totalnya berapa menit. Jadi kalau misalkan 10 menit total, speaking time masing-masing 1 menit, maka berarti ada 10 delegate, ya, 10 bagi 1. Kalau misalkan kalian nawarin 20 menit total, dengan masing-masing speaking time-nya 2 menit, berarti akan ada 10 delegate juga. Tapi 1 delegate masing-masing 2 menit. 2 kali 10, 20 menit. Gitu ya. Kak Abdur, kalau kita 30 menit, bisa nggak? Jawabannya nggak bisa, karena maksimal 20 menit total. Gitu. Kak Abdur, kalau kita 20 menit total, masing-masing 3 menit, boleh nggak? Jawabannya nggak boleh juga, karena maksimal untuk yang speaking time each, itu 2 menit. Nah, detailnya gimana, itu nggak perlu kalian tahu sekarang, karena itu di bahan kelas ketiga. Intinya yang perlu kalian tahu adalah, kalau pengen ngomong atau nawarin sesuatu di moderated caucus, formatnya seperti ini. Ya, yang di layar sekarang nih. Kasih tahu ini, dapat 16 suara, tadi minimal 50% maka tawaran kalian akan terpilih. Kalau tidak mencapai 16, gimana, Kak? Ya udah, berarti proposal kalian nggak dapat gitu kan. Kita akan voting ke proposal berikutnya. Gitu ya. Jadi itu moderated caucus. Ini nggak usah. Nah, kita langsung unmoderated caucus. Ini gambar yang tadi nih, sama nih ya. Pada berdiri, ya nggak sih? Terus kalau kalian lihat, nih, ini kan ada cowok sama cewek ngobrol. Di belakangnya ada geng lagi di belakang tuh. Karena emang unmoderated caucus ini tempatnya ngegeng. Ya. Kita cari teman-teman kita yang kira-kira satu suara sama kita. Ngomongnya gimana, Kak? Ngomongnya sama. Ya, ngomongnya sama. Delegate of Mauritius, misalkan Mauritius, would like to propose an unmoderated caucus for 15 minutes. Udah, itu aja. Kita nggak perlu kasih tahu mau ngomongin apa di unmoderatednya. Kita nggak perlu kasih tahu speaking time masing-masingnya berapa. Kita cuma perlu kasih tahu kalian mau nawarin berapa menit total. Oh, chair kita kayaknya 15 menit ya. Oke, 15 menit. Gitu. Nanti selama 15 menit, kalian bebas ngomong sama siapa aja. Mau ngomong berapa menit bebas. Mau nggak ngomong juga nggak apa-apa. Mau nulis, mau drafting, itu boleh banget. Selama 15 menit, kalian dibebaskan. 15 menitnya udah selesai, kalian balik lagi ke kursi masing-masing. Gitu ya. Itu unmoderated caucus. Biasanya buat bahas hal-hal yang terlalu spesifik, yang nggak cukup waktunya untuk dibahas di moderated, akhirnya dibahas di unmoderated. Gitu ya. Itu perbedaan utama moderated sama unmoderated. Oke? Jadi intinya gitu. Udah bisa bedain ya kita ya. Udah bisa bedain, oh kalau moderated kita bahas yang khusus gitu ya. Dan ada aturan waktunya, ada minimalnya, ada maksimalnya. Tapi kalau unmoderated, sesuai namanya, tidak diatur, kalian bebas, mau bahas apa aja silakan, mau ngegeng silakan, mau ngomongnya sama negara-negara tertentu silakan, dibebaskan.
Gitu ya. Itu perbedaan dua-duanya. Oke. Nah, itu untuk hari ini itu aja sebenarnya. Ini slide-slide berikutnya ya tips-tips doang lah. Tuh nanti aku jelasin umum aja. Tapi intinya adalah kalau kalian pengen speech di MUN, pastiin speech-nya tuh asik gitu ya. Maksudnya enak gitu didengar. Jangan speech tuh kayak gini. Misalkan jangan speech kalian pakai kertas gitu ya. Pakai kertas terus kalian ngomong Indonesia setuju dengan isu ini. Terus matanya ke paper mulu gitu kan. Terus apa lagi? Indonesia menawarkan solusi ini gitu. Itu jangan kayak gitu. Kalau bisa speech kalian tuh yang engaging, yang membuat orang tuh setuju sama kalian. Jangan lupa tujuan dari MUN, ya tujuan kita speech adalah biar orang atau biar negara tuh suka sama kita. Biar mau satu geng sama kita dengan harapan semakin banyak semakin bagus. Tapi jangan lupa, jangan sampai banyak doang. Kita harus pastiin negara yang satu geng sama kita nanti itu negara yang emang setuju sama isu kita. Ya. Jangan sampai negara yang jelas-jelas berseberangan isunya sama kita itu malah satu geng. Contoh, misalkan konteks perang dagang yang anak-anak HI mungkin ya atau anak IPS, perang dagang antara Amerika sama Cina. Itu mereka nggak mungkin satu geng tuh, meskipun orang aslinya perwakilannya itu teman satu sekolah gitu ya. Tapi saat MUN mulai mereka nggak bisa satu geng karena Amerika sama Cina udah beda pendapat soal perang dagang. Paham ya? Jadi satu geng di sini tuh harus satu geng terhadap isunya, bukan terhadap struktur negaranya, bukan terhadap apanya, bukan, tapi isu bahas yang lagi dibahas apa itu patokannya, ya. Jadi kalau misalkan patokannya vaksin, kita tanya dulu, lu setuju nggak sama vaksin? Kalau lu nggak setuju sama vaksin, lu jangan satu geng sama kita, gitu. Kenapa kayak gini penting kak? Karena nanti kalau cara lihat dan cara tahu, ternyata kalian ini satu geng sama yang harusnya kalian nggak satu geng, itu poinnya akan minus, ya poinnya akan minus. Oke. Structured well. Oke, ini juga penting. Oke, ini ada pertanyaan dari Puja. Kita tahu harus ke geng mana kak kalau misalkan kita nggak ngomong di Madrid Caucus. Nah, ini cara taunya adalah dengan cara nimbrung di percakapan yang ada, gitu ya. Ingat kalian kan dibebasin ya, kalian dibebasin buat kemana aja. Itu kalian boleh tuh dalam konteks Zoom itu breakout room ya. Jadi delegate tuh bebas mau ke breakout room mana aja, ya ganti-ganti silakan. Nanti cari yang klop, cari yang kira-kira oh negara ini nih, gengnya negara ini nih, gue setuju semua nih sama mereka nih, tidak ada yang bertentangan sama negara gue. Maka itu yang kalian pilih, ya. Geng itu yang kalian pilih. Jangan sampai kalian salah milih geng atau blok ya. Kita bahasanya blok. Jangan sampai kalian salah milih blok dan akhirnya kalian malah satu tim sama orang yang atau negara yang harusnya kalian nggak satu tim. Gitu ya. Jadi nimbrung aja meskipun kalian nggak ngomong nggak apa-apa. Yang penting kalian nimbrung, kalian dengerin, kalian catat. Oh ternyata dari sekian banyaknya blok yang ada, dari sekian banyaknya geng yang ada, geng ini nih yang paling cocok sama gue, gitu ya. Jadi jangan asal masuk geng aja, gitu. Itu kalau konteksnya kalian yang memperhatikan ya, mengobservasi. Tapi biasanya ada geng yang memimpin, biasanya mereka yang ngatur gitu ya. Oke, lu sini, lu kesini, itu biasanya juga ada. Jadi kalian akan bertemu berbagai macam jenis delegate. Ada delegate yang ambis banget, ada delegate yang pendiam banget, ada delegate yang gabut, delegate yang cuman update doang di medsos. Itu akan ada, semuanya ada ya. Kalian pinter-pinternya cari temen aja, tapi jangan lupa tetap cari yang satu pendapat sama isu yang ada. Ya. Serunya MUN di situ. Orang-orangnya tuh macam-macam. Ada yang serius banget, ada yang nggak serius. Itu serunya di situ. Ya. Terus apa lagi? Nah ini dusnya ya formal suit ya seperti biasa, pakai jas, pakai blazer, jangan pakai kaos kayak gue sekarang ya, nggak sopan depan chairnya. Terus use third person ya, pakai kata ganti ketiga. Ingat ya, kalau kita ingin menyebut diri kita, negara kita, pakai kata ganti ketiga, orang pihak ketiga. Ya, jadi bilangnya we are supporting this, we are recommending this. Ya, ngomongnya tuh jangan I support this, I recommend this, jangan. Tapi pakainya tuh we, delegate of, dan seterusnya. Terus riset juga pasti. Ingat, kalian gak mungkin pasti dapat Indonesia. Ya, you're not gonna automatically be allocated to Indonesia. Kalian bisa dapat negara apa, misalkan negara di Amerika Selatan, kalian bisa dapat negara di Eropa yang kalian bahkan nggak pernah dengar. Kalian harus riset, ya, harus di riset biar nanti kalian tahu nih negaranya ini ngurusin apa sih, terus pendapatnya tuh gimana sih,
gitu ya. Terus be diplomatic, ya. Speak up, always prepare. Kalau bisa jangan diem terus, sayang banget ya. Kalau bisa ngomong aja, salah tuh urusan nanti. Yang penting kalian berani untuk speak up. Respect the chair ini juga. Kalau chairnya nggak ngebolehin atau belum ngebolehin kalian ngomong, kalian jangan ngomong ya. Kalau delegate lagi ngomong, kalian jangan cut gitu ya. Kalau ada delegate lagi ngomong, kalian cut, nah itu nggak sopan. You're not respecting the chair, you're not respecting other delegates, itu nggak boleh. Ya, so be diplomatic dan be respectful. Nah ini ya yang tadi sama ya. Don't wear casual t-shirt, don't talk without chair's permission, don't be too late ya, jangan ketiduran juga dan jangan panik. Tenang aja, kalian coba aja pelajarin pelan-pelan negara kalian tuh gimana, terus kalian cari tahu kira-kira solusi terbaiknya apa nih, isunya apa nih yang harus kita bahas. Itu pelan-pelan aja ya. Kira-kira aja nanti kita riset, kita cari tahu jawabannya gitu. Makanya nanti setelah ini akan ada salah satu tugas yang nanti aku jelasin setelah ini, tugas yang mungkin kalian bisa kerjain kalau kalian mau. Oke, ini nggak usah. Nah, ini. Jadi untuk PR, ini udah mati. Aduh, PR lagi. PR ini ya, PR-nya nggak wajib, tenang aja ya. Jadi kalau tidak mau mengerjakan nggak apa-apa. Karena kita paham di sini kalian ada yang masih ujian, ya kan? Ada yang masih MPLS ya buat yang murid baru. Jadi kalau tidak mau mengerjakan tidak apa-apa. Ini bagi yang sempat aja, ya. Bagi yang sempat dan bagi yang mau, tugasnya ini. Kalian bikin riset dalam bentuk dalam bentuk tulisan. Ya. Tulisannya apa? Bisa dalam bentuk esai, bisa dalam bentuk list gitu ya, dalam bentuk list, atau bisa dalam bentuk infografis, PowerPoint, silahkan. Yang penting bentuknya tertulis, ya bisa dilihat sama mata, dan tidak ada batasan minimal halaman, tidak ada batasan maksimal halaman. Apa yang kalian riset? Kalian riset suatu isu, ya, suatu masalah, apapun, misalkan masalah COVID, masalah korupsi bansos, atau misalkan masalah nuklir, masalah misalkan apa Indonesia tentang pendapat Indonesia tentang misalkan ekspor beras misalkan, atau misalkan pendapat Amerika Serikat terhadap pemilihan presiden gitu. Itu bebas, kalian pilih satu topik, pilih satu negara, kalian riset, kalian bikin dalam bentuk esai atau list gitu ya, dan tidak ada batasan. Aku mungkin kasih contoh ya, misalkan kayak gini. Ini aku kasih contoh aja. Misalkan tentang isu COVID ya, COVID-19 in Indonesia, ini aku tulis di Zoom chat ya, is now 2 million cases. Terus misalkan vaccine solutions are not doing well enough. Terus apalagi misalkan we need to speed up vaccination as recommended by WHO. Nah, ini contoh kalau kalian mau bikin yang list. Kak Abdur, bener kita bikin 3 poin ini aja. Iya bener, tugasnya sesimpel ini. Kalau yang pengen milih list, ya. Kalau pengen bikin esai 2 paragraf gitu ya, itu juga boleh. Atau mau bikin satu esai paragraf 1 halaman full, ya, itu juga boleh. Bebas, nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Yang kita mau lihat di sini bukan bagusnya tulisan kalian, bukan. Yang kita mau lihat di sini adalah kemampuan riset kalian. Kalian bisa nggak melakukan riset terhadap isu yang kalian pilih? Risetnya sejalan nggak sih sama apa yang kalian targetin di awal? Contoh, jangan sampai pengen ngerisetin vaksin, kalian malah ngerisetin protokol kesehatan, gitu ya. Dan jangan lupa ada pandangan negaranya, ya ada pandangan negara. Contoh tadi yang gue kirim, gue bilang di sini COVID-19 in Indonesia is now 2+ million cases. Nah kalian tambahin tuh kalau bisa, ya. Indonesia ini kenapa bisa 2 juta? Karena gini, ya pembelaannya apa? Terus solusinya gimana? Lebih lengkap, lebih bagus. Tapi ya nggak perlu lengkap-lengkap banget sih. Cuman intinya adalah kita cuman pengen tahu kemampuan riset kalian. Nah ini pertanyaan berikutnya mungkin Kak Abdur, deadline-nya gimana? Deadline-nya nggak ada. Kalian mau ngirim hari ini boleh, mau ngirim minggu depan juga boleh. Yang penting kirimnya selama MUN School-nya masih berlangsung. Ya, jangan ngirim setelah MUN School selesai. Karena sudah tidak jadi mentor saya. Ya, jadi cukup pas lagi MUN School-nya aja. Ya, mau ngirim H-1 sebelum kelas terakhir boleh banget, silakan. Yang penting kalian menunjukkan, Kak, gue pengen tahu tentang ini, tolong ajarin dong. Nah, itu yang penting itu aja. Kita ingin mendorong kalian biar punya intuisi seperti itu. Ya, kita tidak akan memaksa kalian untuk belajar ini, belajar itu, enggak. Kita membebaskan kalian
mau belajar apapun, kalian yang mau apa, kalian pengen belajar apapun, itu kalian tanya, kita jawab. Gitu ya. Ini oke, itu aja sih buat hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita tutup karena udah jam 4 juga. Oke, ini ada pertanyaan dari Almada. Kak, kalau waktu kita speech-nya orang Betawi nih. Waktu kita speech masih ada waktu sisa, langsung kita kembalikan ke chair, apakah ada poin minus? Jawabannya nggak ada. Ya, jawabannya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena emang itu nggak harus ya. Kalian tidak akan dinilai ini ngomongnya full apa enggak gitu. Jawabannya nggak ada poin minus. Ya. Poin minus itu terjadi saat kalian belum ngomong, kalian ngomong. Belum diizinin ngomong, kalian malah motong pembicaraan orang. Itu poin minus. Ya. Tapi Kak Abdur, apakah yang ngomong full 90 detik gitu ya, sama yang ngomongnya cuma 60 detik, terus sisanya di yield gitu ya, apakah itu pasti lebih baik yang full? Jawabannya enggak juga. Gitu ya. Karena setiap chair tuh punya preferensi masing-masing. Ada yang lebih suka efektif dan efisien, ada yang lebih suka kalau bisa 1,5 menit full dipakai, itu lebih bagus. Cara cari tahunya gimana, Kak? Nggak tahu. Gue sendiri juga nggak tahu. Karena itu preferensi chair masing-masing. Ya. Nah, ini dari ini dari Sabrina. Poin minusnya berpengaruhnya ke apa? Berpengaruhnya tuh ke ini. Jadi MUN itu kan lomba ya, teman-teman. Di mana di akhir itu ada penghargaan. Ya. Ada juara 1, ada juara 2, dan seterusnya. Ntar kita bahas setelah kelas keempat kita bahas. Nah, untuk menentukan siapa yang juara 1, juara 2, dan seterusnya, ya, bagi yang mau nargetin menang gitu ya, itu penentuannya berdasarkan poin tadi. Apakah dia aktif memimpin, apakah dia aktif menulis gitu ya, aktif berkontribusi, itu akan jadi poin penilaian semua. Dan biasanya chair tuh punya preferensinya sendiri, punya penilaiannya masing-masing. Ya. Oke, dari Jenika. Kak, biasanya kita tahu kita jadi delegasi negara tuh kapan ya? Biasanya itu Hamin sebulan, ya, atau Hamin 2 bulan, tergantung dari ketentuan panitia masing-masing. Tapi yang pasti adalah kalian nggak mungkin dikasih tahu hari H, itu nggak mungkin. Karena kalian harus bikin position paper. Ya kan? Kalian harus bikin position paper yang biasanya dikumpulnya Hamin 1 dari acaranya. Nah, kalian akan dikasih waktu ya 2 minggu, 3 minggu untuk ngerisetin negara kalian dan nulis position paper. Position paper bentuknya, isinya apa aja, kita bahas di minggu depan kelas kedua. Kita bahas detailnya, gue kasih contohnya, nanti kalian bisa baca dari situ. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak, ini dari Embun ya. Kak mau nanya, di MC, Moderated Caucus, semua negara harus propose atau gimana? Jawabannya enggak. Ya. Jadi kalau kalian merasa nggak pengen propose, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak propose, bukan berarti nggak boleh ikut ngomong di suatu topik yang dipropose sama negara lain. Ya, ngerti ya? Jadi propose itu bukan suatu kewajiban. Ya. Kalian nggak mau propose nggak masalah. Tapi kalau kalian nggak propose, tapi kalian tetap pengen ngomong di proposalnya orang lain gitu ya, negara lain, ya boleh aja gitu. Karena ini emang forum bebas yang ditentukan sama siapa voting terbesar yang paling dapat, itulah yang kita bahas gitu ya. Kita mau berpartisipasi di situ mau enggak, itu kebebasan kita ya. Dari aku pribadi lebih bagus kalian lebih banyak berpartisipasi, itu lebih bagus karena poinnya lebih gede lagi ya. Kalau bisa seperti itu. Jangan terlalu banyak diamnya ya. Karena chair nanti akan susah menilai keaktifan kalian. Oke. Oke, dari Marina. Kak, speech kita itu harus based on kebijakan di status quo beneran atau kita boleh kebijakan sendiri, bikin kebijakan sendiri misal yang nggak based on reality? Jawabannya, kalau ngejelasin status quo harus berdasarkan reality, ya. Tapi kalau ngejelasin solusi boleh tidak berdasarkan reality. Bedanya itu ya. Jadi kalau kita ngejelasin negara kita sendiri, misalkan Indonesia nih, Indonesia lagi PPKM darurat gitu ya. Terus kita pas MUN kita bilang, oh we are not implementing PPKM darurat kok gitu kan. Nah, itu nggak boleh tuh. Karena aslinya kan lagi PPKM darurat. Tapi kalau kita ngomongin solusi, kita boleh not based on reality. Karena namanya aja solusi, ya kan? Dimana dia tidak terikat sama masa sekarang. Gitu ya. Jadi kalian dibebaskan untuk bikin solusi sekreatif apapun selama masuk akal. Ya, selama masuk akal, kalian boleh kreatif bikin solusi bahkan based not on reality. Selama masuk akal. Gitu ya.
Jadi contoh misalkan, gimana kalau misalkan kita vaksinnya itu di semua kota gitu kan. Kan realitasnya kalau di Indonesia kan nggak semua kota ya. Kita mulainya dari kota gede, terus baru ke kota-kota kecil. Kenapa nggak kita semua kota aja gitu kan. Semua kota barengan, nggak ada yang lebih dulu, nggak ada yang lebih lama. Semuanya barengan, siapa tahu lebih bagus. Itu boleh. As a solution. Ya. Itu as a solution boleh. Itu buat buat jawaban dari pertanyaannya Marina. Any other question? Ada yang mau nanya lagi? Semoga paham ya. Kalau gue lihat sih, kayaknya udah pada paham ya. Oke, kalau nggak ada, ini kita tutup dengan, nah ini quotes andalan. Ini kalian akan ketemu quotes ini di setiap akhir kelas ya. You don't have to be great to start. Jadi untuk memulai itu kalian nggak harus jadi orang sukses, tapi untuk jadi orang sukses kalian harus memulai. In order for you to be great, you have to start. Jadi mulainya dari sekarang. Jangan menganggap, oh gue belum bisa bahasa Inggris kak, gue nanti aja deh ikut MUN-nya. Wah itu nggak bisa kayak gitu. Ya. Sama kayak bayi ngomong, gue nggak bisa jalan cuy, baru keluar dari rahim ibunya gitu kan. Gue nggak bisa jalan, gue ngerangkaknya ntar aja ya. Ya udah, nggak bakal bisa jalan. Ya, jadi kita harus pakai mindset kayak gitu. Di sini kita ajarin kalian buat terus merangkak, biar kalian nanti bisa berjalan dan bahkan berlari di MUN. Oke, ada lagi questionnya sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, mungkin closing statement dari aku. Nanti